Kebetulan sore kali ini sudah hadir di studio 1 Radio Pas FM 4 narasumber kita untuk memberikan pencerahan. Sore kali ini ada Mas Ahmad Nurul dari Puskesmas Jakenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Oke, ada juga Mbak Cantika Nanda Caraka dari Puskesmas Gunung Wungkal sore kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bahasan kita cukup menarik ya tentang pentingnya 1000 HPK. Namun pencerahannya tentang HPK ini apa sih sebetulnya? Silakan, monggo. Terima kasih atas waktunya, Mas. Ya, di sini tema hari ini 1000 hari HPK itu hari pertama kehidupan ya. Jadi di 1000 hari pertama dalam kehidupan itu seberapa penting. Nah, itu nanti kita coba sharing-sharing lah sedikit terkait yang diketahui seperti itu. Nah, 1000 hari pertama kehidupan, kenapa dibilang itu sangat penting? Kenapa harus benar-benar diperhatikan? Dan pasti kalau 1000 hari pertama kehidupan itu kan mulai dari ibu hamil ya, pertama kehamilan sampai nanti anak itu usia 2 tahun. Nah, itu total ada 1000 hari, 270 hari usia kehamilan sama 700 berarti 760 nggih hari itu untuk perkembangan pas bayi itu udah lahir sampai umur 2 tahun itu. Nah, kenapa dikatakan penting itu karena proses pertumbuhan atau perkembangan atau segala jenis pertumbuhan dari bayi, progresnya itu seperti apa nanti ketika dewasa itu ditentukan oleh 1000 hari ini, Mas. Jadi seperti itu, harus benar-benar diperhatikan. Oke. Nah, kita bahas dulu terkait awal-awal berarti pas ibu hamil ya. Posisi hamil ya. Posisi masih hamil. dalam perut berarti ya. Masih dalam perut. Itu juga sangat penting. Biasanya itu nek pas rodok-rodok campur Jawa nggak apa-apa ya. Santai aja, kita ngobrol kok ini kok ya. Ya, itu sangat penting. Biasanya disuruh untuk konsumsi protein. Seperti bidan-bidan seperti itu biasanya untuk ketika ada pasien ke puskesmas, entah itu klinik ataupun apapun itu, biasanya yang paling penting, yang paling ditekankan yaitu konsumsi protein, khususnya protein hewani. Untuk ibu hamilnya maksudnya ini ya. Iya. Oke. Kenapa seperti itu? Nah, di protein hewani ini pertama, ibu hamil itu sangat penting mengkonsumsi asam folat. Asam folat sangat penting untuk nanti perkembangan otak janin. Seperti itu. Terus juga zat besi. Zat besi itu sangat penting bagi ibu hamil karena itu unsur pembentuk sel darah merah atau biasa kita kenal biar tidak anemia. Anemia ini yang itu, kaitannya murid-murid siswi SMP minum tablet ya. Oke. Nah, gitu. Nah, biasanya seperti itu. Ini akhirnya yang dibutuhkan pada saat SMP sudah dipersiapkan. Posisi hamil inilah yang membantu itu ya. Nah, sebenarnya kalau diperluas lagi itu kan mencakup program nasional yang terkait stunting itu. Nah, program stunting itu kalau ditarik lebih jauh itu mulainya emang dari SMP tadi ya. Anak-anak itu ditata sehingga kecukupan tadi. Pertama zat besi, terkait anemia itu benar-benar diperhatikan seperti itu. Makanya kalau ini orang tua juga harus care ya, artinya harus ngontrol ini anak saya sudah minum tablet pil penambah darah ataukah tidak, karena kebanyakan saya dengar banyak yang tidak diminum ini. Betul. Banyak yang menyepelekan ini, Mbak ya. Iya, soalnya ya pertama emang masih usia sekolah, masih belum ibarat pikirannya pun tidak sejauh itu seperti itu. Yang penting dia jajan enak dan lain-lain seperti itu yang bikin dia nyaman, yang bikin dia happy kayak gitu kan. Belum, tapi jangka panjangnya seperti apa kan mereka belum terlalu dipikirkan seperti itu. Padahal itu sangat penting, apalagi anemia zat besi itu biasanya emang terbentuk cenderung turun atau naiknya itu jangka panjang. Jadi nggak bisa langsung beberapa bulan kayak gitu
minum Ketahuan kayak efeknya gitu, ya. efeknya kayak gitu nggak bisa. Biasanya Oke. seperti itu. Padahal kalau anemi pada saat sekolah juga ngelentuk gitu kan, lemah, lesu. Iya, emang Untuk kalau menyerap mata pelajaran juga susah, kesulitan, tidak bisa gagal seperti yang lain, gagal fokus tingkat ya. fokusnya itu cenderung rendah seperti itu. Makanya Bapak Ibu ini harus ngontrol kalau misalkan anaknya tanda-tandanya kok gitu, disinyalir, dicurigai saja ya. Dikasih tablet penambah darah nggak diminum ya, harus gitu ya orang tua ya. Tapi kan tablet tambah darah itu kan suplemen ya. Suplemen itu kan diberikan buat ibaratnya tambahan, tapi Tambahan, tetap oke. sumber utama itu dari makanan itu tadi. Khususnya lauk-laukan itu tadi atau sayur-sayuran hijau seperti itu. Sayuran hijau. Makanya untuk remaja jangan sampai lupa sayurannya juga harus dikencengin kan ya ketika dikonsumsi. Karena memang sekarang makanan-makanan di pinggir jalan ada sangat menggoda sekali Mitra Pas ya. Nah, kebetulan sore kali ini bahasan kita cukup menarik ya tentang pentingnya 1000 HPK, hari pertama kehidupan. Ini buat ibu-ibu yang baru hamil. Istilahnya ada semesteran ya, semester pertama lah inilah ya. Trimester 1, 2, 3. Trimester 1 ya. Oke. Ini perlu diperhatikan Mitra Pas, dan narasumber kita ada Mas Ahmad Nurul dari Puskesmas Jakenan dan Mbak Cantika Nanda Caraka dari Puskesmas Gunung Wungkal. Tadi sempat dibahas ya, disentil dikit tentang tambah darah. Nah, karena kaitannya kalau misalkan ibu hamil kok anemi, emang rata-rata kebanyakan anemi ya ketika dicek kan di lab semua ya. Betul. Pada saat ketahuan hamil datang ke entah itu puskesmas ataupun ke dokter spesialis, rata-rata itu kan kebanyakan memang masalah di anemi nih rata-rata. Saya tidak tahu apakah ini pola makannya bermasalah atau bagaimana, padahal kita juga hidup di Pati ya, di tengah-tengah, dekat dengan lautan ya, dekat dengan perkebunan dan pegunungan, sehingga harusnya permasalahan seperti ini kan nggak perlu terjadi ya Mas ya. Oke, karena mungkin kurang pemahaman, padahal kalau misalkan mau makanan yang dibutuhkan ini semuanya sudah ada. Nah, saya heran ini kenapa kok bisa sampai terjadi, karena terkadang di masyarakat kita itu juga salah kaprah menafsirkan bahwa misalkan ketika mau makan sayur ini kan duduh kalau bahasa Pati ya, duduh, mereka akan bilang saya sudah makan sayur. Lah itu kan sudah merasuk di duduhnya, di di airnya, di kuahnya, sehingga menurut mereka tidak usah makan yang ijo-ijonan, karena saripatinya kan sudah masuk di di duduhnya, sudah diuyup ya sudah, itu ampas katanya. Nah, kesalahpahaman seperti ini mungkin ya yang menjadi masalah terjadinya anemi sehingga terdeteksi pada saat hamil pertama kali ya. Mohon pencerahannya lagi Mas. Ini tadi kita berbicara tentang anemi, mungkin ada beberapa poin penting lain yang harus kita indahkan ini, monggo. Silakan, atau Mbak Cantika ini monggo. Oh iya. Ini ada beberapa tips untuk menjaga 1000 hari kehidupan. Yang pertama kita mulai dari ibu hamil dulu. Untuk ibu hamil bisa mengkonsumsi makanan yang bergizi, makanan yang sehat, tinggi serat, tinggi zat besi, seperti yang disampaikan oleh Mas Ahmad tadi nggih. Untuk pentingnya 1000 hari kehidupan bagi ibu hamil harus diperhatikan untuk nutrisinya. Biasanya kan ada ibu hamil yang mungkin trimester 1 ada keluhan mual, muntah, dan biasanya nggak doyan makan atau nafsu makannya berkurang. Nah, itu nanti bisa agak sedikit dipaksa untuk kebutuhan nutrisi untuk si bayi yang ada di dalam kandungan. Biasanya kalau ibu-ibu sudah mual terus malas makan ya Mbak ya. Oke. Kebanyakan gitu sih. Kalau untuk trimester awal begitu. Terus untuk mengkonsumsi tablet tambah darah bisa dimulai dari trimester kedua. Biasanya kalau trimester kedua ini keluhannya biasanya udah mulai berkurang. Sudah nafsu makannya sudah meningkat, untuk mual muntahnya juga sedikit berkurang. Jadi untuk nutrisi, makanan yang dikonsumsi oleh ibu hamil bisa harusnya dimulai dari awal ya. Kalau udah nggak ada keluhan itu bisa ditambah lagi nutrisinya. Begitu. Oke. Soalnya kalau orang orang Pati ya, Jawa Tengah, belum makan kalau belum makan nasi ya. Betul. Sehingga ketika porsi ijo-ijoan bisa dikulup-kulupan itu kulupnya cuma sedikit. Nah, betul. Kebanyakan nasinya yang paling banyak. Betul. Hampir setengah lebih lah ya.
Iya. Bisa dikatakan 70%. Lah kalau misalkan dum-duman kulup-kulupan paling masih sidik gitu. Nah, Iya. ini juga padahal kita kan harusnya sayurnya dibanyakin ya, Mbak Ya, ya. itu juga harus diperhatikan juga. Soalnya kalau ibu nutrisi pada ibu hamil itu juga porsi makannya juga bertambah gitu. Untuk nutrisi ke bayi yang ada di dalam kandungan juga. Oke. Oke. Baik, sementara ketika kita makan sayur, ijo-ijonya juga banyak ya, Mbak. Hijaunya juga banyak. Mhm. Terus protein hewaninya juga harus banyak seperti ayam, telur, ikan kayak begitu. Oke. Heeh. Kita hidup di Pati ini kan dekat laut ya. Ikan laut kayaknya masih terjangkau kan hari-hari ini ya. Betul. Kalau nggak ada ikan laut, ikan air tawar juga Air boleh tawar ya. juga Mancing boleh. juga bisa. Mancing juga bisa. boleh. Artinya itu kan tidak terlalu mahal sebetulnya. Tidak terlalu mahal ya. Untuk misalkan sayuran juga boleh dicari di dekat-dekat rumah kan, ada kayak bayam, terus daun ketela, singkong itu juga bisa untuk menambah zat besi. Gitu. Oke. Heeh. Dan ijo-ijoan bisa ditanam sendiri. Bisa ditanam sendiri, apalagi di pegunungan kan bisa hidup di pegunungan biasanya kalau bayam kayak tela kayak gitu. Oke. Sudah tidak ada alasan ya Sudah untuk tidak ada alasan ini ya. untuk susah mencari bahan pangan lokal. Baik, selain tadi yang disampaikan kan kaitannya tentang yang berkaitan tentang penambah darah ini tadi ya supaya tidak Betul. anemi. Kemudian apa lagi nih Mbak yang harus kita sampaikan kepada mitra pas nih, silakan. Iya, kemudian untuk ibu hamil itu aja sih yang penting mengkonsumsi vitamin, asam folat. Untuk trimester pertama harus wajib mengkonsumsi asam folat. Oke. Oke, biasanya kalau periksa ke bidan atau ke klinik itu langsung dikasih asam folat, terus vitamin, terus ada lagi tablet penambah darah kayak gitu. Nah, terus sekarang ini ada itu ya, MMS ya, Mas Ahmad ya. Benar. Itu kalau MMS itu sudah mencakup semua vitamin termasuk tablet tambah darah juga. Jadi untuk ibu hamil K1 yang baru ketahuan hamil misalkan itu langsung dikasih MMS tersebut, bisa dikonsumsi langsung sampai melahirkan. 180 tablet ya Mas kayaknya ya. Banyak Betul, ya. Betul. Itu nanti di jadwal minumnya kan ya. Betul, setiap hari 1 tablet gitu. Terus sama nutrisi pada ibu hamil juga harus dipenuhi, kayak karbohidrat, protein, sayur, lemak, buah dan vitamin-vitamin itu. Oke. Jangan tarak ya. Jangan tarak, betul, kecuali ada alergi. Kalau alergi misalkan gatal itu bisa dikonsultasikan ya. Betul. Karena memang ada beberapa hal misalkan gatal-gatal setelah makan ikan laut. Nah, ini rada berbahaya. Soalnya ikan laut kan Betul, bagus ya betul. harusnya untuk tubuh, tetapi kok malah gatal-gatal, ini silakan bisa dikonsultasikan sama ahli gizi atau bidan setempat mitra pas ya. Betul. Oke. Dan untuk Anda mitra pas yang ingin bergabung, Anda bisa telepon di 0295385877 dan WhatsApp di 085277999101. Kelas di tiap posyandu masih tetap jalan kan ya? Masih. Oke. Terus ini yang kedua, ada cara menjaga 1000 hari pertama kehidupan bagi bayi dan balita ya. Untuk bayi usia 0 sampai 6 bulan itu wajib sekali diberikan ASI eksklusif. Begitu. Itu kalau sudah lahiran maksudnya ya? Ya, kalau sudah lahiran. Maaf. Oke. Dari usia 0 sampai 6 bulan itu ini emang harus diberikan ASI supaya gizi si anak juga tercukupi gitu. Terus nanti kalau udah usia 6 bulan ke atas bisa dikasih makanan pendamping ASI. Untuk MPASI-nya itu bisa diambil dari bahan pangan lokal seperti yang saya katakan tadi, bisa mengambil di dekat-dekat rumah kayak gitu untuk sayur-sayurannya. Terus untuk protein hewani, protein nabati juga ini juga mudah dicari nggih. Gitu. Oke, semuanya tersedia di lingkungan kita ya. Oke. Ini nggak perlu mahal juga sih kalau mau memberikan MPASI. Jangan jangan khawatir susah mencari barangnya. Soalnya kita mau beli di pasar, di dekat-dekat rumah juga ini banyak.
terjangkau banyak ya, yang, terjangkau harganya. Harganya juga terjangkau. Terus kalau ibu-ibu zaman now nih ya, biasanya kalau mau bikin MPASI itu yang fortif. Fortif itu yang kayak bubur sun kayak gitu nggih. Itu Sekarang trennya juga di pinggir-pinggir jalan sudah banyak yang jual ya itu yang kayak nasi tim itu ya Mbak ya. Kalau nasi tim masih boleh. Yang penting ada protein hewaninya, ada lemaknya juga, untuk bisa menambah berat badan, untuk bisa bagus juga untuk perkembangan otaknya si bayi kayak gitu. Terus kalau MPASI-nya terbuat dari bahan fortif seperti pabrikan yang kemasan tinggal seduh itu juga nutrisinya juga ada sih di kemasan, cuma itu kurang bagus aja. Bagusan bikin sendiri ya. Bagusnya bikin sendiri, masak sendiri, teksturnya sesuai dengan usia. Lebih alami, gitu. bisa diatur sendiri lah. Betul, lebih alami, lebih bersih, lebih tahu komposisinya apa juga kan di dalam. Mau dibanyakin yang ikan-ikanan atau kayak gitu, Betul. itu bisa diatur sendiri oleh ibu. Oke. Sehingga keinginannya si ibu bisa masuk ke situ ya. Betul. Keinginannya seperti apa, karena ini buat anak sendiri loh Mitra Pas ya. Betul. Daripada misalkan beli itu ternyata juga bisa ngolah sendiri. Yang penting bener ya, dan itu ada kelas disampaikan pada saat kelas ya. Makanya kalau posyandu jangan sambil bolos ini ya. Betul. Kalau di desa itu sudah ada kelas ibu balita, kelas ibu hamil, itu biasanya bidan desa juga menyampaikan sudah menyampaikan pada saat kelas tersebut. Oke. Gitu. Makanya kalau misalkan ada kurang paham disarankan cerewet lah ya. Nanti tanya masih dijawab ya. Betul. Jangan diem saja. Pokoknya cerewet, tanya nggak apa-apa. Bu, ini caranya seperti apa? Nanti tanya sejelas-jelasnya ya. Betul. Oke. Bahasan kita tentang pentingnya 1000 hari pertama kelahiran. Bahasa kerennya HPK nih menurut ibu-ibu gaul ya Mitra Pas ya, yang sering nongkrong di di posyandu. Nah, untuk Anda Mitra Pas yang memang sedang posisi hamil, jangan sampai ikutan ini ya, jangan sampai kelewatan kelas ya Mbak ya. Betul. Karena memang kelas ini juga cukup penting ketika diketahui hamil. Di sana nanti akan ada pengecekan terus meskipun baru hamil ini? Masih ada. Betul. Di posyandu itu ya. Di posyandu, terus bisa juga datang ke puskesmas untuk mengecek kehamilannya. Begitu. Oke, karena nanti kalau ikut ke posyandu, kalau misalkan ya non sewu tanda kutip ya, kalau misalkan ada apa-apa udah ketahuan dari awal, udah terdeteksi ya Mbak ya. Betul. Ini kok begini kok lemes dalam pengawasan ya. Oke, nanti juga kalau misalkan ketahuan segala sesuatunya yang kurang pas ya juga jangan ngambek, nanti akan diarahkan ya. Betul. Oke. Harapannya tentunya semuanya sehat, pada saat lahiran juga anaknya tidak stunting ya, karena stunting ini perlu pengeroyokan semua lini, semua baik media, teman-teman ahli kesehatan, gizi, pokoknya dikeroyok bareng-bareng ya. Harapannya masyarakat kita, anak-anak generasi mudanya yang nanti akan lahir sehat semua, gede-dur ya Mbak ya. Oke, harapannya kan gitu, masuk kalah undil-undilan kalau misalkan makannya bel-belan kalah terus. Ya itu ya. Tapi melayunya banter. Iya. Oke, cuman dressnya nggak bisa panjang biasanya ya. Udah ngos-ngosan duluan. Oke, mungkin ada beberapa poin-poin penting yang tadi sempat kelewatan yang ingin Anda sampaikan kepada Mitra Pas, silahkan nih. Ya sedikit tambahan ya terkait 1000 hari pertama kehidupan. Nah, kalau pesan-pesan sih, kalau untuk ibu hamil ya itu tadi, kalau bisa nggak cuma ibunya aja yang care, tapi bapaknya juga harus care, orang tuanya juga harus care. Soalnya banyak kasus itu juga ada yang kalau zaman dulu kan nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini. Yang tarak itu ya. Tarak kayak seperti itu. Itu kan Zaman kadang dulu. pemikiran orang tua kan juga beda seperti itu. Nggak boleh nggak boleh makan nanas, nanti takut keguguran seperti itu kan. Dulu ada seperti itu, padahal nanas itu sumber vitamin C nya tinggi seperti itu. Dan vitamin C sendiri itu pertama bisa buat kekebalan tubuh, imunitas. Yang kedua itu juga bisa meningkatkan penyerapan khususnya zat besi. Nah, seperti itu. Padahal itu bagus. Mungkin yang kurang bagus adalah dikonsumsi secara berlebihan. Oke. Seperti itu. Nah, kalau mungkin ada pendapat-pendapat yang mungkin tidak sesuai dengan mungkin riset atau seperti itu, mungkin bisa ditelaah lagi seperti itu. Yang tidak boleh itu seperti apa? Tadi
misal bila dikonsumsi berlebihan atau mungkin kurang cocok di cuaca tertentu seperti itu. Oke, kalau misalkan makan nanas paling banyak itu ya paling seiris 2 iris kan Satu, yang iya. nggak mungkin lah sampai mungkin. satu langsung dihabisin semua untuk satu orang kan nggak mungkin. Tapi Atau masih ada yang kuat ya? Semangka kayak gitu biasanya yang porsinya lebih banyak. Nah, semangka sendiri itu kan kayak gulanya juga Tinggi ya. iya seperti itu, kurang bagus dikonsumsi secara berlebihan kayak gitu. Soalnya beberapa kasus juga ibu hamil itu cenderung gampang naik turun. Naik ya, GDS atau gulanya gula ya. darah seperti itu. Pertama dipengaruhi emang dari itu tadi makanan-makanan. Soalnya beberapa juga cenderung manis-manis atau seperti itu, dan yang kedua itu dipengaruhi dari konsumsi air putihnya. Nah, itu nanti efeknya ke urin proteinnya seperti itu. Nah, kalau urin proteinnya itu bisa ganggu di gula darah itu tadi seperti itu. Itu biasanya lebih ke air putih sih. Air putihnya yang bermasalah seperti itu. Oke. Air putih juga harus gencer ya. Jangan Tapi sampai jangan terlalu ini. berlebihan juga sih. Oh, kurang bagus juga ya. Ya normalnya antara 2 liter 3 liter gak apa-apa. Kalau udah di atas 3 liter itu biasanya kurang bagus juga, atau sampai 4 liter seperti itu. Itu kan ganggu sama kinerja jantung juga. Sewajarnya ya. Sewajarnya aja sih. Betul. Oke. Dan itu tadi Mitra Pas, karena nanas juga ternyata bagus, mengandung vitamin C yang bisa dikatakan cukup kuat ya. Paling banter makan 2 iris sudah linu kan di lidah di ini kan. Nggak Iya. mungkin terlalu banyak ya. Ya nggak harus nanas juga sih sebenarnya. Sumber vitamin C kan juga banyak seperti itu. Oke. Dan itu di Pati juga banyak ya Mitra Pas ya. Betul. Oke, nggak usah khawatir. Dan apabila memang nanti terdeteksi ketika hal-hal yang berkaitan tentang kesehatan Anda ketika Anda ke Posyandu, nanti bisa berkonsultasi bersama tim gizi. Kok badan saya misalkan lemes, kok biasanya itu kan kebanyakan ini ya masalah di darah itu yang kurang, itu anemi itu yang Anemi kebanyakan sih, ya betul. memang. Pokoknya itu tadi sih sumber protein hewani. Udah itu aja. Itu kan yang tinggi zat besi emang di situ. Mungkin kalau sayuran hijau itu ada, cuma kan tidak sebagus yang ada di lauk hewani. Pesannya sih untuk mulai dari itu tadi ibu hamil, terus nanti misal sudah melahirkan, anaknya udah masuk ke MPASI atau makanan pendamping ASI setelah umur 6 bulan ke atas ya. Soalnya tadi kan 0 sampai 6 bulan harus ASI eksklusif. Wajib hanya ASI saja, walaupun itu air putih pun itu tidak diperbolehkan. Seperti itu. Nah, nanti kalau udah MPASI itu tadi, itu juga sama, yang paling penting yaitu protein seperti itu. Nanti sampai umur 2 tahun atau lebih dari 2 tahun itu nek bisa ya tetap proteinnya yang didahulukan seperti itu. Oke. Protein kalau hewani ya ikan-ikanan paling ya, yang Ikan-ikanan, murah-meriah telur ya. atau daging-dagingan, ati ayam itu juga bagus. Oke. Dan itu kalau ati ayam masih terjangkau ya. Kalau daging-dagingan 1 kilo masih 100 ke atas ya. Mungkin ya pendak gluduk nggak apa-apa lah itu ya kalau pas gajian ya Mitra Pas. Minimal telur lah, Mas. Oke, itu sudah bisa mengcover ya. Oke, masih aman lah karena memang kita hidup di Pati, insya Allah juga ya memang ada beberapa yang mahal tetapi masih terjangkau Mitra Pas ya. Oke, tempe-tempe juga bagus kan? Tempe tahu bisa. Kedelainya kan bagus. Lebih ditekankan mungkin dari awal itu lebih bervarian seperti itu. Pertama buat pengenalan rasa, biar anak itu juga tidak cenderung mengkonsumsi makanan tertentu. Kalau anak udah lahir MPASI-nya ya ini ya tadi MPASI, ya. mulai dari MPASI itu tadi. Makanya disarankan untuk membuat sendiri kan seperti itu. Jadinya dari keberagaman bahan terus keberagaman rasa itu mulai dikenalkan sejak dini seperti itu. Jadi nanti ketika udah mulai beranjak dewasa, jadi anak itu lidahnya itu udah sedikit itu tadi tidak cenderung mengkonsumsi makanan tertentu. Soalnya beberapa kasus itu kan ada yang anaknya hanya bisa makan telur sama kecap, tidak mau yang lain. Sampai beberapa tahun itu seperti itu terus. Ya itu sebenarnya juga bagus, dia masih doyan telur. Telur itu kan protein seperti itu. Tapi kan tidak bagusnya kan itu tadi kurang variasi ya. Kurang bervariasi sebenarnya. Dan nanti akan ada PR panjang ketika Anda mengenalkan dengan rasa yang lain, anaknya pasti gubik ya. Beko kalau misalkan diberikan makanan yang lain. Apalagi kalau misalkan lidahnya sudah lidah warung, wah ini malah pusing lagi ya.
Oke, karena kebanyakan itu bahkan rata-rata kan itu di sebagai reward ya, artinya ayo kalau misalkan nanti tak beliin ini. Akhirnya rata-rata Ciki yang jadi ini mitra. Nah, itu Mohon maaf juga, ya saya sebut merek ya. Tetapi reward-reward seperti ini kayaknya kurang bagus ya Mbak ya. Betul. Terus ada beberapa tips juga untuk pertama pemberian MPASI atau makanan pendamping ASI. Untuk yang pertama itu jangan sekali-kali paksa anak untuk makan, begitu. Jadi pertama, misalkan hari pertama kita kasih dulu makanan lengkap, ada nasi, ada protein hewani, ada protein nabati, serat, sama ada buahnya juga, ada lemaknya juga penting juga di situ. Nah itu kan kita udah campur jadi satu, itu kita kasih makan dulu ke anaknya, bisa dilatih dari awal dulu, nggak harus satu mangkok habis, jadi sedikit-sedikit dulu nggak apa-apa, namanya juga latihan juga kan. Terus untuk tips yang kedua, jangan sampai melebihi 30 menit. Terus ada juga jadwal buat anak makan, itu misalkan ada sarapan jam 7, terus makan siangnya jam 11, ada makan sorenya jam 4 misalkan. Jadi harus setiap hari kayak gitu, jadi si anak ini bisa tahu, oh iya ini jadwal aku makan, kayak gitu. Saatnya saya lapar nih. Betul. Oke. Terus nanti kalau udah lebih dari 30 menit itu dihentikan saja. Proses makannya Proses maksudnya. makannya, betul. Tapi setelah 30 menit nanti makan lagi diperbolehkan ya. 30 menit kalau udah selesai nanti makan lagi boleh. Oke. Nanti kalau anaknya dipaksa itu bisa ini kayak trauma. Trauma sama makanannya malah trauma ya. sama makanan gitu. Aku nggak mau kok dipaksa kayak gitu kan. Oke. Memang rata-rata yang mengenalkan makanan ini kadang orang tuanya kurang proaktif ya. Betul. Anak-anaknya dipaksa makan yang itu, orang tuanya nggak mau makan. Betul. Padahal sebetulnya itu kan bisa dikatakan cukup mudah ketika barang tersaji. Kalau bahasa Pati digasangi gitu. Tahu-tahu Digasangi, anak ambil betul, sendiri ya. Betul. Nanti kan ambil sendiri. Ambil sendiri dia. Kalau bisa sih kalau anak udah mulai MPASI itu kan rata-rata udah bisa duduk sendiri ya. Itu dikasih meja sendiri, terus ada makanan di meja, terus kalau bisa dibiarkan si anak itu mengambil dan makan sendiri. Sambil mereka mengamati kita makan kan ya. Betul, tapi juga harus dalam Pengawasan pantauan. ya, oke. Harus diawasi juga. Jangan sampai malah nyoleknya ke sambal malah repot ya. Itu nanti bikin trauma. Oke, kita sudah di penghujung acara Mbak. Mungkin ada poin yang sangat penting yang ingin Anda sampaikan kepada Mitra Pas sebelum kita closing nih, monggo. Betul, kalau dari saya untuk pentingnya 1000 hari kehidupan, yang pertama itu memang harus dimulai dari sejak awal kehamilan sampai nanti anak usia 2 tahun, betul. Jadi itu harus yang diperhatikan harus ini asupan gizi pada ibu hamil, terus pada anak juga, terus untuk kesehatan juga untuk ibu hamil juga harus menjaga kesehatan supaya nggak gampang sakit. Terus nanti untuk yang bayi kalau udah lahir sampai usia 2 tahun kalau bisa ini si bayi mendapatkan imunisasi dengan lengkap. Betul. Oke, makanya tanggal-tanggal imunisasi biasanya disampaikan ke oleh Bu RT di grup-grup WA ya. Ini dipantau terus. Di bidan desa juga ada biasanya. Di buku KIA itu di buku KIA juga ada. Udah disampaikan ya. Sudah disampaikan di situ. Baik, terima kasih Mbak sudah rawuh di Studio 1 Radio Pas FM Pati. Sore kali ini luar biasa, bahasan kita cukup menarik Mitra Pas ya, yaitu tentang pentingnya 1000 hari pertama kehidupan bersama narasumber kita Mas Ahmad Nurul dari Puskesmas Jakenan dan Mbak Cantika Nanda Caraka dari Puskesmas Gunung Mungkal. Matur suwun dulu sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.